Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semoga sehat selalu semuanya ya. Eh, Langsung aja nanti saya minta tolong tambahkan satu sintesa ya untuk metode penentuan atribut. Nanti teman-teman sudah saya kasih linknya, tinggal bisa dipaste atau diklik nanti akan terbuka seperti ini di Google Drive. Jadi untuk kali ini saya buat satu file biar nanti gampang ya ngompilnya. Jadi nggak usah ngumpulin satu-satu, nanti tinggal ngisi-ngisi aja. Nah, setelah buka gini, klik ini, open with Google Sheets. Nah, di sini baru kita bisa edit. Kalau yang di sini tadi kita nggak bisa ngapa-ngapain, cuman lihat aja. Nah, ini sudah saya setting, bisa ngedit. Nah, nanti tugasnya cuma ngisi yang ungu ini aja ya. Ya, cuman yang ungu aja. Metode penentuan atribut. Nah, di sini nanti akan ada, ini saya sediakan 4 metode penentuan atributnya gitu ya. Jadi kalau di DC itu kan untuk menentukan atribut apa yang mau kita amati itu ada metodenya ya. Sebenarnya ada. Kemarin saya kelupaan, ini belum saya masukkan. Nah, yang pertama pakai literatur. Ini biasanya literatur review atau review from literatur gitu, biasanya menyebutnya gitu kalau di kalimatnya ya. Lalu yang kedua FGD, ini fokus group discussion atau fokus group discussion gitu ya. Ini eh, atau group discussion gitu ya biasanya. Lalu yang ketiga preliminary research atau pilot survey, biasanya disebut pilot survey, preliminary research ya, biar lebih gampang saya ginikan aja. Pilot survey atau pre-research gitu ya. Ya, terus ini expert, ini bisa biasanya nulisnya, mereka nulisnya expert opinion gitu atau expert judgment atau discussion with expert. Ya, jangan sampai salah ya. Walaupun ada kata-kata discussion, kalau ada expertnya masuk ke sini, bukan ke sini. Nah, biasanya ini. Nah, seringkali ada mereka menggunakan lebih dari satu metode. Biasanya pakai literatur dan FGD gitu ya, atau literatur dengan expert. Nah, atau FGD dengan expert atau preliminary dengan expert gitu. Biasanya seperti itu. Nah, expert itu apa? Jadi orang yang memiliki pengetahuan banyak di bidang tersebut, gitu ya. Tidak harus profesor. Biasanya pelaku usaha atau scientist seperti itu. Nah, nah, kalau nanti ketemu katakanlah misalnya di artikel, katakan artikel ini gitu ya, di artikel ini nanti teman-teman cari judulnya, judul ini, dia oh ternyata dia ketemunya pakai literatur review. Nah, satu dan expert. Ya, nah, gini aja, diisi satu situ aja. Yang lainnya nggak usah diisi, nggak apa-apa. Yang nolnya ini nggak usah diisi, nggak apa-apa, biar cepat. Nah, terus yang ini, nah, katakan cuman pilot survei aja, gitu. Atau preliminary research, nah gitu. Atau pre-survey, gitu. Biar intinya penelitian sebelum penelitian, intinya seperti itu ya. Nah, hanya untuk menentukan atribut aja. Nah, nanti gitu aja ya, dilanjut gitu ya. Katakan yang ini yang FGD, oke, gitu aja. Ya, insya Allah ini bisa cepat kok. Oke, sekarang saya tunjukkan bagaimana caranya menemukan dia pakai yang mana gitu kan, pakai literatur FGD atau pilot atau expert gitu. Oke, saya buka contohnya adalah ini punya dia gitu ya. Nanti dia dapat ini kado apa? Misalkan yang ini deh. Nah, ini dulu. Oke, cara yang pertama kita cari dulu posisi dari artikel ini di mana di dalam spreadsheet gitu ya. Di copy dulu ini judulnya, di copy, Ctrl C ya, Ctrl C ya, bisa kan Ctrl C. Lalu dibuka di spreadsheet-nya tadi. Nah, di sini kita ketik Ctrl F. Nah, akan muncul seperti ini, dipaste di sini.
Nah, dia langsung nyari. Nah, ketemu di mana? Nah, ini hijau ini. Consumer preferences for organically and locally produced apples, gitu ya. Nah, kita baru kembali ke artikel yang tadi kita baca. Nah, nyarinya di mana? Itu biasanya ada di desain eksperimen, di eksperimental desainnya. Eksperimental design ada di mana? Di metodologi. Nah, berarti dari sini ke bawah. Ya, nah, biasanya desain eksperimen nggak ditulis. Kalau ini nggak ditulis. Ini data. Ini preliminarinya dijelaskan responden was declare their level agreement. Oke, I got it. Oke, dia nyebutnya gini. Questionnaire ini dibangun menggunakan berdasarkan basis dari insight dari uh, literatur di atas. Oke, kita sudah dapat literatur, gitu ya. Yang ini literatur, oke lah, thread. Tapi sepertinya ada lagi. Nah berarti kan ada lagi kita. Incorporate statements regarding respondent perceptions of organic and locally produced apple. Nah, dia menggunakan dia nggak ngomong preliminary research, nggak ngomong pilot study di awal gitu ya, tapi dia langsung ke statement responden gitu ya. Statement responden terkait dengan ini organik dan lokal. Nah, ini artinya dia langsung menunjukkan saya tanya dulu ke responden, ya sedikit responden di awal. Ini sama dengan preliminary research atau pilot research gitu ya. Oke. Jadi kesimpulannya di sini literatur review dan pilot survey. Oke. Sekarang contoh yang kedua. Yang kedua ini. Ini agak gampang ini. Kita copy judulnya. Kita cari di spreadsheet. Kita paste di sini. Oke, ini lokasinya di sini. Kita cari desain eksperimennya, eksperimental desainnya, choice experiment design. Oke. Oh, ini langsung ketemu di sini. To identify the relevant food safety attributes and levels that can be used for chicken breast, the study design was informed by expert opinion. Oke, pertama expert sudah dapat. Dilanjutkan dulu di 1-2 kalimat selanjutnya. Biasanya ada tambahan dari food scientist ya. Additionally, nah ada additionally nih, berarti ada lagi kan. A series of focus group discussion. Nah, ini focus group discussion. Oke, berarti ada dua metode dia pakai expert dan FGD. Oke, dapat. Itu jelas, gampang gitu ya. FGD sama expert tadi kan. Oke, gitu ya. Oke, dilanjutkan di bisa di yang jadi tahapannya tadi ya, saya ulangi lagi ya. Dibuka dulu filenya, file yang saya kasih, saya kirim, dibuka dulu gitu ya. Buka dulu boleh di PDF Reader atau di Mendeley. Nah, setelah dibuka, di copy judulnya, di copy title-nya, ya, di copy title-nya, Ctrl C gitu. Lalu dibuka spreadsheet-nya, lalu Ctrl F. Akan muncul pencarian seperti ini. Lalu dipaste judulnya di sini. Exactly dia akan muncul di bagian ini. Yang di blok hijau seperti ini. Nanti baru kita sintesa metode penentuan atributnya. Berada di desain eksperimen. Ya, selalu ada di bawah sini. Oke ya. Kalau ada pertanyaan, langsung boleh WhatsApp langsung ya. Oke, bisa ya? Oke, bisa. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.